Bapak Ibu yang terkasih, sangat bersuka cita kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kita dan akan kembali mengingatkan kita akan pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6b. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, secara umum panggilan Tuhan adalah beban yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kita melayani dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan berkata kepada kita dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Bahkan Ia yang menyelamatkan dan mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya dan umat pilihannya. Apa tujuan Tuhan memilih kita dan memanggil kita? Supaya kita memasyurkan namanya melalui perbuatan kita dengan menjalankan peran kita sebagai saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Panggilan untuk memasyurkan nama Tuhan inilah yang dilupakan dan diabaikan oleh jemaat di Korintus. Rasul Paulus pun mempertegas, mengingatkan dan meluruskan kembali motivasi pelayanan mereka. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi setiap perencanaan, keputusan, pilihan dan tindakan seseorang. Kekuatan inilah yang memberi semangat dan gairah untuk kita mengerjakan sesuatu, baik itu yang sifatnya positif maupun negatif. Sebab Tuhan tahu akan isi hati kita. Tuhan sangat memperhatikan motivasi kita. Apa yang ingin kita lakukan, baik dalam pekerjaan apapun, terlebih-lebih dalam melayani Tuhan. Penting sekali menjaga motivasi kita, agar kita tetap lurus ada di dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus mendapati ada banyak jemaat Korintus yang tidak lagi menempatkan Kristus sebagai pusat pujian mereka, tetapi mereka cenderung memegahkan diri sendiri. Kesombongan telah menjadi penyakit yang sangat kronis, sampai-sampai Paulus harus memperingatkan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apa menjadi motivasi kita dalam kehidupan kita? Kesombongan diri kita kah? Memegahkan diri kita kah? Tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena yang terutama adalah memuliakan Tuhan kita. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa yang pantas kita megahkan di dalam diri kita? Apa yang pantas kita banggakan di dalam diri kita? Karena segala sesuatu yang ada dalam diri kita berasal daripada Tuhan. Alkitab menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Nabi Yeremia pun memperingatkan, begini firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bukan diri kita yang kita megahkan. Bukan diri kita yang mau kita sombongkan. Tetapi Tuhan yang mau kita tinggikan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita mau disadarkan. Menyadarkan hidup kita untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan. Kita tidak akan sembrono melakukan firman Tuhan. Menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita akan terus berjuang mempertahankan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, melalui kebenaran firman ini, kita mau menggunakan
memperhatikan, dan juga kita mau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita hanya untuk menyenangkan dan meninggikan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri kita ataupun menyombongkan diri kita. Seperti firman Tuhan, jangan kita pernah lupakan Tuhan yang sudah mengasihi dan juga menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari setiap harinya kita terus belajar merendahkan diri, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita semakin meninggikan Tuhan setiap harinya. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami tahu kami adalah manusia yang tidak sempurna, bahkan kami manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa kasih daripada Tuhan. Mungkin kami pernah menyombongkan dan meninggikan diri kami. Tapi melalui firman Tuhan ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menolong kami. Sehingga kami sadar bahwa kami terkadang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan kami memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk merendahkan diri kami Tuhan dan tidak menyombongkan diri kami. Tetapi kami belajar untuk semakin meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita setiap harinya.